Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang motor DC. Selanjutnya adalah jenis-jenis motor DC. Sebagaimana halnya generator DC, motor DC mempunyai jenis-jenis yang sama dan punya rangkaian yang sama. Bedanya kalau generator dia diputar sehingga menghasilkan listrik, kalau motor dia diberi listrik sehingga dia bisa berputar. Jenis-jenis motor DC ada permanen magnet, ada motor DC seri, ada shunt, ada kompon. Motor DC permanen magnet atau motor DC magnetnya buat belitan itu disebut motor DC penguat terpisah. Jadi magnetnya ada energi sendiri atau belitannya dikasih energi sendiri, dikasih baterai sendiri terpisah. Dan untuk sumber utamanya, arus utamanya, penggerak utamanya, tegangan utamanya diberi tegangan yang lain. Jadi ada tegangan untuk membuat magnet yang arusnya tidak terlalu besar, ada tegangan untuk memutar motor yang perlu daya yang besar, energi yang besar. Motor DC penguat sendiri ada seri, shunt, dan kompon. Ya. Motor DC penguat terpisah jadi seperti ini. Tegangan dihubungkan dengan medan magnet. Untuk mengatur kuat medan magnetnya bisa diatur dengan membuat rheostat, diberi rheostat sehingga arusnya bisa diatur, arus medannya bisa diatur. Jadi VF sama dengan IF kali RF. Arus medan adalah tegangan bagi R. Nah, arus medan pengaruhnya pada flux. Semakin besar arus medan, fluxnya juga semakin besar. KF adalah konstanta. Nah, terus bedanya pada generator, arusnya kalau digambar terlihat arusnya masuk ke dalam, masuk ke rangkaian, maka itu motor. Jadi VT adalah tegangan dari luar atau tegangan terminal atau baterai, aki, dan sebagainya. Jadi masuk arusnya. Kalau generator arusnya keluar karena memberikan listrik ke energi di luar. Nah, gitu ya. VT, karena VT arusnya masuk, maka VT pasti lebih besar daripada energi yang di dalam, maka VT daripada EA, maka VT sama dengan EA tambah IA kali RA. IA kali RA itu adalah drop tegangan jangkar. Jadi RA itu adalah hambatan jangkar. Hambatan jangkar itu hambatan yang ada di dalam kumparan jangkar. Kumparan jangkar terdapat di rotor motor. Nah, jadi semakin besar arus yang mengalir, semakin besar tegangan dropnya, drop voltage pada kumparan jangkar. Oke, pada generator jenis ini IA itu sama dengan I load, I beban. Ya. Jadi pada motor DC menggunakan penguat terpisah tapi menggunakan magnet permanen, itu kekuatan magnetnya akan semakin berkurang sepanjang seiring waktu berjalan. Dan karena magnet, salah satu demagnetisasi atau magnet kehilangan magnet adalah panas, maka sensitif terhadap panas. Jadi panas bisa mengaruhi kekuatan magnetnya jadi hilang. Nah, pada motor DC magnet permanen, torkanya di bawah rata-rata. Terus tidak cocok untuk sistem yang continuous. Contohnya di pabrik yang beroperasi 24 jam. Nah, maka motor DC jenis permanen tidak cocok. Cocoknya hanya untuk operasi yang insidental saja, kadang on, kadang off ya, bukan untuk yang continuous. Untuk mengurangi demagnetisasi atau kekuatan magnet yang berkurang, biasanya juga diberi belitan untuk di-energize magnetnya. Aplikasinya untuk kecepatan yang rendah dan tegangannya juga rendah. Contohnya di servo, tempat duduk belt, terus jendela pada mobil dan sebagainya, terus wiper pada mobil ya. Jadi seperti rumus yang sebelumnya, pengaturan kecepatan pada motor DC, maka kecepatan itu sangat terpengaruh oleh torsi. Jadi torsi itu terpengaruh oleh apa? Oleh beban. Jadi bebannya meningkat, pasti torsinya meningkat.
torsi meningkat, arus jangkarnya meningkat. Arus jangkar meningkat, maka VT semakin berkurang. VT semakin berkurang, N-nya juga berkurang. Jadi semakin besar torsi, kecepatannya juga semakin berkurang. Selanjutnya adalah motor DC penguat sendiri, tipe seri. Jadi ini adalah armaturnya, ada EA-nya di sini adalah hambatan jangkarnya, hambatan armatur, adalah hambatan medan seri. Nah, pada motor ini bisa terlihat bahwa I load ini sama dengan I armatur. Terus EA sama dengan VT sama dengan EA ditambah IA atau IL dikali R seri ditambah R armatur. Jadi drop tegangannya ditambah RA dan R seri. Kalau sebelumnya adalah cuma IARA, kalau pada motor DC penguat seri adalah RA plus hambatan seri, hambatan medan seri. Motor DC penguat seri mempunyai kekurangan yaitu jelek dalam pengatur kecepatan, tetapi cocok untuk torka yang awal yang besar. Ya, torka awal yang besar. Dan dia modelnya bagus, jadi compact size ya, jadi kuat kompaknya, jadi satu, nah, gitu. Atau untuk starter, nah, gitu ya. Ya ini, jadi kecepatannya ini rumus dari kecepatannya ya. Jadi karena IL karena misalkan bebannya besar, torkanya besar, torka awalnya besar, maka arus ampere besar, IA-nya besar. IA-nya besar, padahal IA itu mengalir ke kuat medan seri ya. Kuat medan serinya mengalir ke situ. Maka gara-gara medan serinya diberi arus yang besar, kumparan serinya medan seri dikasih kumparan besar, maka torsinya juga semakin besar ya. Itu. Oke. Jadi tapi gara-gara torsinya besar, maka kecepatannya turun karena IA besar, seperti rumus IA semakin besar, maka VT semakin berkurang sehingga N-nya turun. Jadi untuk bila IA-nya naik, torsinya semakin besar. Torsi semakin besar, tapi juga kecepatannya turun. Nah, itu karakteristik dari medan motor DC seri. Jadi hanya untuk torsi besar di awal, bukan untuk pengatur kecepatan yang bagus. Jadi cocok untuk torka beban yang besar dan tidak memerlukan pengaturan kecepatan yang sangat presisi. Contohnya lokomotif, kereta, hoist pada kren dan krennya sendiri. Terus automobil starter, traction system, kompresor. Jadi kompresor kan awalnya tekanannya tidak tinggi. Semakin dikompres, semakin padat, maka semakin besar. Maka perlu torsi besar, nah, gitu ya. Semakin besar torsi, semakin kuat motor DC serinya. Vacuum cleaner, nah, semakin vakum disedot semakin kosong, semakin lama semakin berat. Nah, tapi semakin berat perlu torsi semakin besar. Nah, gitu. Torsi semakin besar, maka motor DC ini juga semakin kuat nariknya. Torka starternya antara 3 kalinya sampai 8 kali dari full torka. Nah ini, jadi semakin besar meningkatkan bebannya, maka IA-nya semakin besar, maka IA semakin besar, arus medannya juga semakin besar, sehingga torkanya semakin besar. Pengaturan kecepatannya lebih jelek daripada motor Sun, ya. Itu. Tapi bila pada awal-awal start tidak dikasih beban, maka kalau menurut rumus awal-awal saat tidak dikasih beban, maka IA-nya akan kecil sekali. IA kecil sekali, maka VT sangat besar. VT sangat besar, maka putarannya sangat cepat. Nah, putaran sangat cepat itu akan bisa merusak motornya. Maka untuk motor DC seri yang kecil biasanya ada gesekan internal yang bisa menghambat motor. Tapi untuk motor DC yang besar, motor DC seri yang besar, maka diperlukan
relay pengaman lagi sehingga putarannya tidak berlebihan. Karakteristik motor DC dibagi beberapa hubungan, yaitu kurva torsi dan arus jangkar disebut karakteristik listrik, kurva torsi dan kecepatan disebut mekanis, dan kurva kecepatan dan arus jangkar. Ini adalah kurvanya. Semakin besar arusnya, semakin besar bebannya. Beban semakin besar, maka arus jangkar semakin besar. Beban semakin besar, arus beban semakin besar. Padahal arus load itu sama dengan arus jangkar, maka arus jangkar semakin besar. Arus jangkar semakin besar, torsi semakin besar. Arus jangkar semakin besar, kecepatannya semakin turun. Torsi semakin besar, kecepatannya semakin turun. Karakteristik ini bisa dilihat dari rumusnya yang saya jabarkan tadi ya. Jadi arus beban semakin besar, arusnya semakin besar. Arus semakin besar, maka torkanya akan semakin besar ya. Gitu. Jadi di seri itu kekuatannya di sini. Jadi arus untuk mengontrol belitan seri itu sama dengan arus beban. Nah, gitu. Itu kekuatannya di situ. Dari rangkaiannya ya. Sekarang motor DC Sun. Jadi kalau motor DC Sun dia karena Sun maka dia di paralel ya, di paralel. Nah, jadi belitannya mengandung resistansi tinggi. Bisa bermacam-macam. Ini bisa diatur dengan dikasih hambatan geser. Nah, gitu. Oke. Biasanya untuk motor DC Sun digunakan untuk kontrol kecepatan yang bagus. Kenapa? Karena medannya tidak terpengaruh oleh beban. Jadi V tegangan di sini sama dengan V tegangan di sini. Jadi tidak terpengaruh beban. Kalau bebannya besar, arus medannya tetap. Cuma kerugiannya mungkin ada drop tegangan pada jangkar atau reaksi jangkarnya dan reaksi jangkar ya. Contohnya yang butuh kecepatan banter tapi torsinya rendah, blower, kipas, pompa sentrifugal, torka starternya antara 1,25 sampai 200 sampai 2 kali lipatnya. Karakter motor DC Sun seperti ini. Jadi torsi arus jangkar naik, arus beban naik, bebannya naik maka arus beban naik. Arus jangkar naik maka torsi naik. Tapi ketika arus jangkar naik kecepatan tetap karena arus medannya tetap gitu. Tapi kecepatannya agak turun sedikit karena ada reaksi jangkar ya. Bila torsi naik kecepatan agak stagnan tapi agak miring sedikit, agak turun sedikit. Motor DC komponen panjang itu adalah gabungan antara seri dan Sun. Nah, jadi kalau komponen panjang serinya langsung diparalel dengan armatur. Seri yang satu diparalel nempel dengan armatur. Nah, maka rumusnya seperti ini. Ini adalah rangkaian listrik. Silakan kalian analisa. Jadi load masuk mecah ke IF dan IA, gitu ya. Jadi seperti ini. Untuk komponen pendek, belitan serinya terpisah dari belitan jangkar, dua-duanya terpisah ya. Satu di Sun, satu di seri tapi terpisah. Tidak langsung dijadikan satu di sini ya. Coba bisa. Ini kan armatur sama belitan medannya jadikan nempel. Jadikan satu, tapi kalau ini enggak, ada bercabangan. Oke, performansi adalah gabungan antara seri dan Sun. Torkanya standar, kecepatan kontrolnya juga standar dan mudah untuk dikontrol. Contohnya adalah crane, juga conveyor, elevator dan sebagainya.